Analisis butir soal pada soal pilihan ganda terdiri dari 5 teknik. Yang pertama adalah validitas, kedua reliabilitas, ketiga tingkat kesukaran, keempat daya pembeda, dan kelima efektivitas pengecoh. Teknik analisis butir soal yang pertama adalah uji validitas. Yang pertama yaitu kita memasukkan skor-skor butir yang diperoleh oleh siswa. Setelah skor butir dimasukkan, selanjutnya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, selanjutnya mencari validitas menggunakan rumus koefisien korelasi biserial. Yang pertama yang perlu dicari adalah P. Cara mencarinya adalah sama dengan sum jumlah dari skor pada soal nomor 1 dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Di sini jumlah seluruh siswa adalah 142. Selanjutnya Q, proporsi dari peserta didik yang menjawab salah. Rumusnya adalah 1 dikurang P. Jadi sama dengan 1 dikurang P, di mana P di sini berada pada kolom B pada baris 147. Jadi B147. Selanjutnya yaitu mencari MP, di mana MP di sini adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar. Caranya yaitu sama dengan B5 sampai B146, di mana maksudnya itu adalah skor dari butir soal nomor 1. Selanjutnya dimasukkan skor total, di mana skor total di sini berada pada kolom P baris 5 sampai kolom P baris 146. Selanjutnya yaitu mencari MT atau rata-rata dari skor total. Caranya adalah sama dengan average Selanjutnya yaitu mencari standar deviasi dari skor total. Selanjutnya yaitu mencari R hitung menggunakan rumus koefisien korelasi biserial. Caranya yaitu MP, di sini MP adalah yang ini pada butir soal nomor 1 dikurang dengan MT dibagi standar deviasi
dikali akar SQRT dari P dibagi dengan Q. Jadi ini adalah R hitung untuk soal nomor 1. Selanjutnya yaitu menentukan R tabel pada taraf signifikansi 5%, yaitu dengan melihat tabel R dengan rumus N kurang 2, di mana N adalah jumlah siswa. Di sini jumlah siswanya adalah 142, dikurang dengan 2 sehingga 140. Jadi kita lihat tabel R pada taraf signifikansi 5% pada nomor 140, yaitu sebesar 0,1648. Selanjutnya kita akan menentukan kriteria dari tiap butir soal. Apakah butir soal tersebut valid atau tidak? Nah, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal dinyatakan tidak valid. Cara menentukannya yaitu sama dengan if R hitung lebih besar dari R tabel, jadi untuk butir soal nomor 1 termasuk ke dalam soal yang valid. Analisis butir soal yang kedua adalah reliabilitas. Untuk menghitung reliabilitas, yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuat tabel untuk mengkuadratkan skor total. Caranya itu sama dengan skor total pada responden nomor 1 dikuadratkan. Selanjutnya yaitu menghitung skor total. Selanjutnya yaitu mencari varian total. Caranya adalah sama dengan skor total yang telah dikuadratkan dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikurang skor total dibagi dengan jumlah seluruh siswa pangkat 2. Selanjutnya mencari rata-rata. Caranya adalah sama dengan skor total dibagi jumlah seluruh siswa. Selanjutnya yaitu mencari reliabilitas menggunakan rumus KF21 dengan memperhatikan rumus berikut. Caranya yaitu sama dengan N di sini adalah jumlah butir soal yaitu berjumlah 14 butir. 14 dibagi N dikurang 1, 14 dikurang 1, dikali 1 dikurang M, dikali N dikurang M, dibagi N dikali varian total. Dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitasnya sebesar 0,65. Selanjutnya kita menentukan kriteria dari reliabilitas, yaitu jika koefisien reliabilitas lebih besar daripada 0,60 maka soal dinyatakan reliable. Caranya adalah sama dengan if
koefisien reliabilitas lebih besar 0,6, reliable, tidak reliable. Teknik analisis butir soal yang ketiga adalah tingkat kesukaran. Cara mencari tingkat kesukaran adalah yang pertama menjumlahkan total dari skor butir selanjutnya N di sini adalah jumlah seluruh siswa. Selanjutnya adalah mencari tingkat kesukaran atau proporsi. Caranya total dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Selanjutnya menentukan kriteria dari tingkat kesukaran. Caranya adalah sama dengan if proporsi berada pada kolom B baris 149 lebih besar sama dengan 0,71 mudah dapat dilihat bahwa soal nomor 1 merupakan soal yang mudah. Analisis butir soal yang keempat adalah daya pembeda. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu harus diurutkan dari skor yang tinggi ke terendah. Setelah skor berurut dari yang tertinggi ke terendah, selanjutnya dalam menghitung daya pembeda harus diperhitungkan 27% jawaban dari siswa yang berkemampuan tinggi dan 27% jawaban dari siswa yang berkemampuan rendah. Langkah selanjutnya adalah mencari proporsi siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Yang pertama, untuk kelompok atas, kita mengambil 27% jawaban dari siswa kelompok atas, yaitu sebanyak 38 jawaban. Selanjutnya, dilihat banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar. Selanjutnya, GA di sini adalah jumlah siswa, yaitu 38. Selanjutnya mencari proporsinya sama dengan BA dibagi dengan JA. Langkah yang sama dilakukan untuk mencari proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar, yaitu dengan mengambil 38 jawaban dari siswa kelompok bawah selanjutnya mencari banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Selanjutnya jumlah siswa kelompok bawah adalah 38. Selanjutnya mencari proporsinya sama dengan BB dibagi dengan JB. Setelah diperoleh proporsi dari siswa kelompok atas dan bawah, selanjutnya dihitunglah diskriminasinya dengan cara mengurangkan antara proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar
dikurang dengan proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Selanjutnya, dengan memperhatikan kriteria dari daya pembeda, kita akan menentukan kriteria dari setiap butir soal. Caranya adalah sama dengan if, kurung, diskriminasi pada soal nomor 1 lebih besar sama dengan 0,4, sangat baik, if, S92 lebih besar sama dengan 0,3, baik. Selanjutnya, if S92 lebih besar sama dengan 0,2, cukup. Selanjutnya, if S92 lebih kecil 0,2, jelek. Dapat dilihat bahwa untuk butir soal nomor 1 memiliki diskriminasi atau daya pembeda yang cukup. Analisis butir soal yang kelima adalah efektivitas pengecoh. Dalam melakukan analisis efektivitas pengecoh, harus dituliskan pilihan jawaban yang dipilih oleh siswa. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas pengecoh, yang pertama adalah menentukan jumlah siswa yang memilih setiap pilihan jawaban. Caranya adalah untuk opsi pilihan jawaban A sama dengan countif Untuk kotak yang berwarna kuning maksudnya adalah ini merupakan pilihan jawaban yang benar. Selanjutnya mencari siswa yang memilih opsi pilihan B sama dengan countif setelah kita mencari jumlah siswa yang memilih opsi pilihan jawaban A, B, C, dan D, selanjutnya kita menentukan N. N di sini adalah jumlah siswa yaitu 142. Selanjutnya adalah B. B di sini adalah jumlah siswa yang menjawab benar. Kita lihat pada soal nomor 1, opsi jawaban yang benar adalah C. Maka dari itu kita mencari jumlah siswa yang memilih opsi C sama dengan countif butir soal nomor 1 dan opsi jawaban yang benar adalah C. Jadi ada 125 siswa yang menjawab dengan benar. Selanjutnya, kita mencari hasil pengurangan dari N dikurang B. Sama dengan N dikurang B. Selanjutnya, N dikurang 1, di mana N di sini adalah jumlah pilihan jawaban. Jumlah pilihan jawaban adalah 4, dikurang dengan 1, jadi terdapat 3. Selanjutnya adalah
Mencari indeks pengecoh dari masing-masing pilihan jawaban dengan rumus sebagai berikut. Jika nantinya pengecoh dipilih oleh lebih dari 5% peserta tes, maka pengecoh tersebut dikatakan efektif atau dapat berfungsi dengan baik. Namun, jika dipilih oleh kurang atau sama dengan 5% pengikut tes, maka pengecoh tersebut dinyatakan tidak efektif atau tidak berfungsi dengan baik. Adapun cara untuk mencari indeks pengecoh, untuk opsi A sama dengan jumlah siswa yang memilih pengecoh A dibagi N dikurang B dibagi N dikurang 1. Jadi, ini adalah indeks pengecoh dari opsi A pada soal nomor 1. Selanjutnya untuk opsi B sama dengan jumlah siswa yang memilih pengecoh B dibagi N dikurang B dibagi N dikurang 1.